Kaisar Bala Diri Tiran Sisen 20. Itu cuma monyet campuran, tapi dia memperlakukannya seperti harta karun. Dasar orang desa. Murid yang sebelumnya tidak mendapatkan keraputi itu mendengus ketika melihat Gu Chen pergi. Dasar idiot, dia sama sekali belum melihat dunia. Di 9 prefektur, bahkan jika ada pajak yang mengambang, pajak itu akan dipungut oleh kekaisaran. Bagaimana mungkin giliran kita? Murid-murid lainnya mengejeknya, lalu tertawa terbahak-bahak. Baiklah, jarang sekali mendapatkan kekayaan tak terduga seperti ini di zaman sekarang. Tetua ini akan mentraktir kalian semua pesta dan bersenang-senang. Tetua Jia berkata sambil tersenyum. Sekelompok murid segera menari kegirangan. Cicit. Di pundak Gu Chen, kera putih itu memegang perutnya dan tertawa. Ia sesekali menunjuk ke belakang dan tertawa terbahak-bahak hingga air mata dan ingus hampir keluar. Apa lucunya, mudah bertemu Raja Neraka, tapi sulit berurusan dengannya. Tidak perlu berkonflik dengannya. Gu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tentu saja, dia tahu bahwa sekelompok orang itu hanya ingin memerasnya, tetapi dia terlalu malas untuk melawan mereka. Dia tidak menyangka bahwa seorang tetua terhormat dari sebuah sekte akan begitu miskin sehingga dia perlu memeras beberapa kristal. Tampaknya sekte pedang Yin yang ternyata tidak sehebat yang disangka-sangka. Dia baru saja tiba di 9 prefektur dan belum mengenal tempat itu. Gu Chen tidak ingin menimbulkan masalah. 10.000 kristal bahkan bukan setetes pun di ember baginya. Itu lebih dari sepadan untuk digunakan demi menyingkirkan sekelompok anak nakal. Cicit. Kera putih itu masih tertawa. Jelas sekali bahwa penampilan Gu Chen yang lemah dan sekelompok idiot yang menganggap diri mereka sangat pintar membuatnya sulit mengendalikan emosinya. Baiklah, berhenti tertawa. Kita sudah sampai di Gunung Huaning. Gu Chen terbang turun dari langit dan berhenti di depan sebuah gunung yang megah. Gunung Huaning adalah tempat yang tenang dengan sedikit penduduk. Itu adalah tempat yang bagus untuk mendirikan lapangan latihan. Kali ini, ia datang untuk mengunjungi kultivator samsara. Gu Chen tidak langsung terbang ke puncak gunung. Sebaliknya, ia menaiki tangga dari kaki gunung. Dia berencana untuk mencoba membeli buku unik surga yang tak sempurna dan bumi yang tak sempurna dari kultivator samsara. Dia sangat tertarik pada buku unik surga yang tak sempurna dan bumi yang tak sempurna karena buku itu akan membantunya mengungkap misteri tubuhnya. Adapun pengembara samsara, sang guru tanaman dao yang perkasa ini, dia tidak ingin terlalu dekat dengannya. Secara naluriah, dia merasa jijik dengan orang-orang yang melakukan transplantasi organ dao ekstrim. Dengan kecepatan Gu Chen, hanya butuh sesaat baginya untuk sampai di aula pelatihan di puncak gunung. Ladang Taois kultivator samsara sederhana dan unik. Saat ini, pintu terbuka begitu saja. Gu Chen berjalan ke pintu dan tidak mendapati siapapun di sana. Dia sedikit mengerutkan kening. Secara logika, seharusnya ada beberapa orang di aula pelatihan samsara unveteran. Mengapa begitu sunyi? Dia melirik pintu yang terbuka dan mendapati bahwa pintu itu tertutup debu, seolah-olah tidak ada yang merawatnya dalam waktu yang lama. Mungkinkah ini alamat yang salah? Gu Chen menyebarkan indera ilahinya dan memperluasnya ke dalam dojo. Tak lama kemudian, dia menangkap aura samar di dalamnya. Ada seseorang di sana. Tidak ada yang tahu apakah itu kultivator samsara, jadi dia bertanya. Saya telah dipercayakan oleh seseorang untuk mengunjungi kultivator samsara senior. Saya harap Anda akan mengabulkan permintaan saya. Suaranya menyebar dan membentuk gema di dojo yang kosong. Namun, tidak ada respons dari orang di dalam. Gu Chen mengerutkan keningnya lebih dalam lagi. Ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. Karena dia sudah berada di sini, dia harus mencari tahu apakah kultivator samsara ada di sini. Maka, dia melangkah masuk melalui pintu. Siapa yang mempercayakan ini padamu? Begitu dia masuk, suara laki-laki yang merdu terdengar. Apakah ini samsara senior? Mata Gu Chen berbinar. Dia melihat seorang pria tua berambut putih dan berjenggot berjalan keluar dari aula pelatihan. Ya, pria tua itu tampak seperti makhluk abadi. Matanya besar dan bersinar. Aku telah dipercayakan oleh monster tua Duan dari Istana Beijing. Aku ingin mengambil kembali barang yang kutinggalkan bersamamu. Gu Chen dengan sopan menyatakan tujuannya. Di bawah indera ilahinya, kultivator samsara di hadapannya tampak diselimuti kabut. Dia tidak dapat menentukan tingkat kultivasinya secara tepat. Monster tua Duan. Sang kultivator samsara mondar-mandir dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Ia tampak sedang berpikir keras. Karena saya sudah memberikan barang itu kepada orang tua, bagaimana saya bisa mengambilnya kembali? Tuan, Anda bisa menentukan harganya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan Anda. Saya harap Anda bersedia membayarnya. Gu Chen menatap kultivator samsara itu. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hehe, Pak Tua tidak kekurangan uang. Pergi sana. Sang penggarap samsara menolak. Gu Chen berada dalam posisi sulit. Dia sudah datang jauh-jauh ke sini. Dia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Senior, jika Anda tidak ingin melepaskannya, bisakah Anda mengizinkan saya melihat isinya? Sebelum monster tua Duan meninggal, ia memperoleh pemahaman baru tentang langit yang tidak sempurna dan bumi yang tidak sempurna. Ia mempercayakannya kepadaku, berharap aku dapat membantunya memecahkan misteri ini. Dia berkata, tidak, pergi sana, barang itu milik Pak Tua, aku tidak akan menunjukkannya padamu. Nada bicara sang penggarap samsara terdengar tegas.
Tidak ada ruang untuk negosiasi. Gu Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata dan mengamati dengan saksama pria tua di depannya. Kau bukanlah penggarap samsara. Kata-katanya sangat mengejutkan. Hehe, omong kosong apa yang kau bicarakan? Sang penggarap samsara mencibir. Mata Gu Chen berkedip. Langit yang tak sempurna dan bumi yang tak sempurna adalah mantra yang tak tertandingi dan penuh misteri. Mantra ini cukup untuk membuat orang gila. Dia sengaja mengungkapkan bahwa monster tua Duan memiliki pemahaman baru tentang langit dan bumi yang tidak sempurna, tetapi orang di depannya acuh tak acuh dan hanya ingin mengusirnya. Ini terlalu tidak logis. Ini bukanlah sikap yang akan dimiliki oleh seorang master tanaman Dao. Ditambah lagi dengan fakta bahwa dia memperhatikan tempat ini dipenuhi debu, seolah-olah tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang lama, identitas orang di depannya menjadi semakin mencurigakan. Siapa kamu? Di manakah kultivator samsara yang sebenarnya? Tatapan mata Gu Chen dipenuhi kewaspadaan saat ia menanyai lelaki tua di hadapannya. Huff. Melihat identitasnya terbongkar, lelaki tua itu tiba-tiba menerkam Gu Chen seperti hantu. Zizi. Kera putih adalah yang pertama bereaksi. Dia melompat dari bahu Gu Chen. Gu Chen sudah siap. Dia dengan santai menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Lelaki tua itu terhuyung mundur beberapa langkah dan menjerit kesakitan. Ah! Suara itu jelas suara perempuan. Dia akhirnya berhenti mundur. Salah satu tangannya erat menutupi tangan yang bertabrakan dengan Gu Chen. Wajahnya tampak kesakitan. Kekuatan aneh macam apa itu? Ia menjadi sangat marah karena merasa dipermalukan. Ia tidak bisa lagi mengendalikan suaranya dan berubah menjadi suara gadis muda yang merdu. Sebenarnya ini perempuan. Gu Chen sedikit terkejut, tetapi dia segera tenang. Saat keduanya saling bertukar pukulan, itu adalah benturan kekuatan dan kultivasi murni. Melalui kontak tersebut, dia menyimpulkan bahwa kultivasi lawannya berada di sekitar tahap awal atau menengah dari alam nirvana. Namun, dia telah mengembangkan teknik tubuh emas yang membakar. Lengannya memiliki kekuatan ilahi sebesar 10 juta kilogram. Dia tentu akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan jika melawannya secara langsung. Sejujurnya, Gu Chen sedikit bingung. Secara logika, lengan lawannya seharusnya lumpuh setelah pertukaran pukulan itu. Dia tidak menyangka bahwa yang dirasakan hanyalah rasa sakit. Lalu kenapa kalau aku perempuan? Apakah aku menyinggung perasaanmu? Gadis muda itu berkata dengan marah. Di manakah penggarap samsara? Gu Chen terlalu malas untuk mengobrol omong kosong dengannya. Dia sama sekali tidak tertarik mengapa gadis muda itu berpura-pura menjadi kultivator samsara. Aku tidak tahu. Saat aku datang ke sini, tempat ini sudah kosong. Selamat tinggal. Begitu dia selesai berbicara, mata indahnya berbinar dan dia ingin melarikan diri. Berhenti. Bicara dengan jelas. Bagaimana mungkin Gu Chen mempercayai kata-kata sepihaknya? Terlebih lagi, dia sudah menyerangnya. Ledakan. Dia dengan santai mengayunkan telapak tangannya. Gadis muda itu bergerak dan menghindar. Dia langsung sampai di pintu. Desis. Sosok kera putih muncul di pintu dan menyeringai padanya. Bab 192. Gadis itu mengerutkan kening karena terhalang dari depan dan belakang. Kau tidak bisa melarikan diri. Suara Gu Chen terdengar dari belakangnya. Huff, kau pikir monyet kecil bisa menghentikanku? Dia berkata dengan nada menghina. Dia mengulurkan tangannya yang tidak terluka dan cahaya merah kemasan menyembur keluar dari telapak tangannya, menangkap kera putih itu. Dor. Ekor kera putih itu bersinar dengan cahaya kemasan. Dengan kibasan santai, ekor itu memantulkan tangannya kembali. Ah, kenapa sang guru aneh, dan binatang spiritualnya juga aneh. Dia berkata dengan marah. Dia takut akan melukai monyet lucu itu jika menggunakan terlalu banyak tenaga. Dia tidak menyangka monyet itu akan begitu kejam dan melukai tangannya juga. Dia sangat marah karena kedua tangannya terluka hanya setelah satu kali berhadapan dengan pria dan binatang buas ini. Kau ingin aku tetap di sini? Coba saja. Api berwarna merah keemasan tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya dan menyebar membentuk lingkaran. Raungan naga yang samar dan tangisan Phoenix terdengar dari dalam api tersebut. Gu Chen dan kera putih itu tenggelam dalam kobaran api secara bersamaan. Bahkan seluruh aula pelatihan pun ikut terpengaruh. Gadis itu menerobos udara dan terbang ke atas. Huff, aku akan membiarkanmu menderita sedikit dan kau akan tahu bahwa aku bukan orang yang bisa dipermainkan. Dia menunduk dan mengira akan melihat mereka berdua berlarian di tengah kobaran api. Dia tidak menyangka aula pelatihan itu diselimuti asap tebal dan dia tidak melihat sosok pria dan monyet itu. Apa yang sedang terjadi? Dia terkejut. Tiba-tiba dia merasakan bahaya yang sangat besar di belakangnya. Suara mendesing. Angin berdesir. Dia dengan cepat merunduk dan menghindari tinju yang datang dari belakang. Kapan pria ini berada di belakangku? Dia menoleh dan melihat Gu Chen berdiri di udara tanpa luka sedikitpun. Matanya dipenuhi ketersen Jing'an. Dalam waktu sesingkat itu, dia mampu meloloskan diri dari lautan api dengan begitu cepat. Dia pasti memiliki kemampuan gerakan tubuh yang cukup bagus. Tidak. Dia melirik kera putih di bahu Gu Chen dan pupil matanya tiba-tiba menyempit. Dia tidak hanya berhasil melarikan diri, tetapi dia juga kabur bersama monyet itu. Kecepatan ini tidak seperti kecepatan kultivator nirvana tahap awal biasa. Pria ini tampaknya tidak lebih tua dariku, tetapi kecepatannya luar biasa. Sepertinya ada beberapa talenta di Provinsi Serenity. Dia bergumam dalam hatinya.
Kecepatan reaksi wanita ini sangat cepat, dan api tadi. Gu Chen bergumam dalam hati saat tinjunya meleset dari sasaran. Dengan takut, ia melirik dojo yang terbakar di bawah. Meskipun dia telah menggunakan jurus langkah bintang dan bulan untuk menghindarinya tepat waktu, dia masih merasa sedikit kepanasan. Seharusnya orang tahu bahwa setelah ia menguasai logam abadi, bahkan petir yang dipanggil Cui Zeng pun tidak dapat melukainya. Namun, barusan, ia merasa bahwa api itu bisa mendatangkan masalah baginya. Api yang dipanggil gadis itu begitu saja bukanlah api biasa. Itu bahkan bukan api spiritual biasa. Menyerah. Gu Chen penasaran dengan gadis muda ini. Sosoknya berubah menjadi bayangan saat dia menerkam gadis itu dan memukulnya lagi. Dengan kekuatan fisik yang dimilikinya saat ini, pertarungan jarak dekat adalah cara paling sederhana dan efektif untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Gadis itu mundur dengan gerakan kaki yang misterius, tidak jauh lebih lambat dari Gu Chen, dan menghindari serangannya. Tidak ada gunanya membuang waktu dengan orang ini. Jika kita terus tinggal di sini, kita akan ketahuan. Gadis itu melirik asap tebal yang mengepul dari Gunung Huaning, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Orang ini juga sangat cepat. Tidak akan mudah untuk menyingkirkannya. Aku hanya bisa menggunakan gerakan itu. Dia berpikir cepat dan membuat isyarat dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, ruang hampa di sekitar Gu Chen mulai berubah bentuk. Ekspresi Gu Chen sedikit berubah. Dia melambaikan tangannya, dan bayangan bulan sabit muncul di tangannya. Dia menekan bayangan itu ke jurang yang berbelit-belit. Ledakan. Ini adalah versi sederhana dari Sun and Moon Embracing Hammer, dan cukup mematikan. Namun, ketika pukulan ini mengenai sasaran, kekuatannya justru larut dalam ruang yang terpelintir. Mantra luar angkasa. Gu Chen sedikit terkejut. Mantra ini sangat langka, dan bahkan bisa mendistorsi ruang untuk kepentingannya. Untunglah kau tahu, aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Gadis itu tersenyum dingin, berbalik, dan hendak terbang pergi. Gu Chen belum mendapatkan petunjuk apapun tentang kultivator samsara, jadi bagaimana mungkin dia membiarkannya pergi begitu saja. Kamu mau pergi kemana? Dia menggunakan jurus merangkul bintang dan bulan, tetapi dengan suara mendesing, dia gagal melarikan diri. Sebaliknya, dia muncul di tempat yang sama. Mantra ruang angkasa yang digunakan gadis itu telah sepenuhnya mengubah ruang di sekitarnya menjadi medan magnet yang aneh. Kecuali distorsi itu menghilang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Hehe, jangan buang-buang energimu. Penjara luar angkasa berputar, ini akan membutuhkan waktu setidaknya selama sebatang dupa untuk terbakar sebelum larut. Gadis muda itu berbalik dan berkata dengan nada mengejek. Suaranya sangat menyenangkan, tetapi wajahnya seperti wajah seorang lelaki tua, yang membuatnya tampak semakin garang. Oh, benarkah begitu? Gu Chen menatap gadis itu, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi ungu sepenuhnya. Dua pancaran cahaya ungu melesat keluar dari matanya dengan kecepatan kilat, sama sekali mengabaikan ruang yang terdistorsi. Tidak bagus. Gadis itu tidak menyangka Gu Chen memiliki jurus seperti ini. Ekspresinya berubah, tetapi sudah terlambat untuk bereaksi. Sesaat kemudian, dia menjadi linglung. Akhirnya, langkah ini masih berguna. Gu Chen tersenyum. Dia tidak tahu dari mana gadis ini berasal, tetapi api yang dipanggilnya sangat luar biasa. Gerakan kakinya juga sangat lincah, dan dia bahkan mengetahui beberapa mantra ruang angkasa yang langka. Untungnya, kekuatan mentalnya telah mencapai tahap nirvana tingkat lanjut, jauh melampaui gadis ini. Dengan bantuan pupil kutub ungu, dia melancarkan serangan mental dan segera menahan gadis itu. Singkirkan mantra ini untukku. Gu Chen memberi perintah dengan dingin. Saat ini, gadis itu terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh pupil kutub ungu, dan di bawah bimbingannya, dia melakukan apa yang diinginkannya. Ya. Dia bergumam dan melambaikan tangannya. Ruang yang terpelintir di sekitar Gu Chen seketika menjadi rata dan kembali normal. Gu Chen menghela napas lega dan berjalan ke depan gadis itu. Biarkan aku melihat wajahmu yang sebenarnya. Dia memberi perintah dengan santai. Wajah gadis itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi menolak, seolah-olah dia sangat tidak rela. Tekadnya cukup kuat, sepertinya ilusi itu tidak akan mampu mengendalikannya dalam waktu lama. Gu Chen sedikit mengerutkan kening, dan cahaya di pupil kutub ungunya menjadi lebih terang. Dia mengulangi perintah itu. Biarkan aku melihat wajahmu yang sebenarnya. Ekspresi perlawanan di wajah gadis itu semakin intens, tetapi dia tetap tidak mau melakukannya. Cicit-cicit. Melihat efek trik Gu Chen terlalu lambat, kera putih itu hanya mengulurkan tangannya. Swoosh. Benda itu benar-benar merobek topeng kulit manusia di wajah gadis itu. Wajah asli gadis itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Gu Chen terdiam. Mengapa dia tidak memikirkan cara sesederhana ini? Tiba-tiba ia merasa bahwa IQ-nya lebih rendah daripada IQ seekor monyet. Dia menatap gadis di depannya dengan saksama. Pada pandangan pertama, dia terkejut. Wajahnya sangat halus, dan kulitnya begitu lembut sehingga seolah-olah air bisa diperas keluar darinya. Dia dianggap sebagai wanita tercantik kelas atas, dan hampir tidak ada celah di wajahnya. Di antara gadis-gadis yang dikenal Gu Chen, hanya Ye Qingxuang yang hampir tidak bisa menyainginya dalam hal penampilan. Namun, bahkan kecantikan Ye Qingxuang pun tak mampu menggugah jiwa seperti kecantikannya. Kecantikan Ye Qingxuang selalu memancarkan aura dingin dan angkuh, tetapi gadis muda ini bagaikan salju musim semi, menyegarkan pikiran. Hah! Mengapa gadis ini terlihat agak familiar?
Saat Gu Chen menatapnya, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bab 193. Gu Chen menatap wajah gadis itu lama sekali, dan ekspresinya perlahan menjadi ragu-ragu. Dia menyadari bahwa wajah gadis itu persis sama dengan potret yang pernah ditunjukkan tetua Jia dari Sekte Pedang Yin yang kepadanya sebelumnya. Ji Lancu. Gu Chen menarik napas dalam-dalam. Gadis di depannya sepertinya adalah Putri Lancu yang melarikan diri. Sekarang semua sekte besar di Yuzu, Istana Kekaisaran, dan Istana Cermin Surgawi sedang mencari putri kecil ini. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya. Gu Chen tak kuasa menahan desahannya. Ia tak tahu apakah ia beruntung atau tidak. Dia tidak mengerti mengapa putri kecil itu datang ke Gunung Huaning dan berpura-pura menjadi kultivator samsara jika tidak ada rumor bahwa dia akan melarikan diri keluar 9 negara. Gu Chen merasa bingung, tetapi dia tidak ingin terlalu terlibat dengan putri yang sedang berada di tengah badai. Dia memutuskan untuk membiarkannya pergi setelah menanyakan apa yang ingin dia ketahui. Akan lebih baik jika dia berhasil melarikan diri. Jika tidak, itu bukan urusannya. Gu Chen mengaktifkan mata polaritas ungu dan mulai membimbing Ji Lancu untuk menjawab pertanyaannya. Di manakah penggarap samsara? Ji Lancu sedang dalam keadaan linglung dan hendak menjawab. Pada saat itu, terdengar serangkaian suara melengking di kejauhan. Gunung Huaning terbakar. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ada seseorang yang berkelahi di sana. Pelangi panjang melintas di atas. Ekspresi Gu Chen membeku, dan perhatiannya teralihkan. Saat dia lengah, kendali pikirannya atas Ji Lancu melemah, dan Ji Lancu tiba-tiba terbangun. Bang! Ji Lancu menghantam dada Gu Chen dengan kecepatan kilat. Gedebuk. Berdebar. Gu Chen tiba-tiba mundur beberapa langkah. Darah di tubuhnya bergejolak, dan wajahnya menjadi muram. Ji Lancu menyadari bahwa topengnya telah dilepas. Wajah cantiknya berubah dingin, dan dia menatap Gu Chen dengan tajam. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat itu, pelangi panjang di kejauhan juga tiba, dan berubah menjadi sekelompok murid Sekte Pedang Yin Yang. Pemimpinnya adalah tetua Jia, yang pernah ditemui Gu Chen di jalan sebelumnya. Orang desa yang lugu. Ketika orang-orang dari Sekte Pedang Yin yang melihat Gu Chen, mereka terdiam sejenak. Kemudian, mereka menatap Ji Lancu yang berada di sampingnya, dan ekspresi mereka langsung berubah menjadi gembira. Putri Lancu. Wajah tetua Jia dipenuhi kegembiraan. Beberapa hari ini, semua sekte besar telah mencari Putri Lancu, karena keluarga kerajaan dan Istana Cermin Surgawi telah memberi mereka hadiah besar. Sekte Pedang Yin yang mereka juga mencarinya, tetapi mereka tidak terlalu berharap. Siapa sangka mereka akan menemukannya di wilayah mereka sendiri. Aku kaya, aku kaya. Tetua Jia sangat gembira. Ia segera maju dan membungkuk. Salam, Yang Mulia. Ji Lancu terdiam, dan wajah cantiknya diselimuti kabut. Pada akhirnya, dia tetap ditemukan. Dia telah berusaha keras untuk bersembunyi di mana-mana, tetapi pada akhirnya, dia tetap ditemukan. Ini semua kesalahan orang itu. Jika dia tidak melepas maskernya, dia tidak akan terpapar. Untuk sesaat, dia hanya menatap Gu Chen dengan tajam dan tidak mau memperhatikan tetua Jia. Gu Chen melirik tetua Jia, lalu memandang para murid Sekte Pedang Yin yang di kejauhan. Mereka mengeluarkan jimat mereka dan melemparkannya ke langit. Itu adalah isyarat untuk memberitahu orang lain bahwa mereka telah menemukan Putri Lancu. Gu Chen langsung mengerti bahwa tidak ada kemungkinan untuk mengetahui keberadaan kultivator samsara dari Putri Lancu. Terlebih lagi, mungkin dia sendiri pun tidak mengetahuinya. Dia menyadari bahwa dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jika tidak, ketika pasukan Istana Cermin Surgawi tiba dan menyelidikinya, dia pasti akan terbongkar. Selamat, Yang Mulia. Anda boleh pulang sekarang. Saya permisi. Gu Chen berkata dingin, lalu berbalik dan pergi. Orang ini. Ji Lancu menatap Gu Chen dengan penuh kebencian. Mengapa dia selalu sial bertemu dengan pembawa sial seperti itu? Berhenti. Ekspresi tetua Jia dingin, dan dia tiba-tiba memanggil Gu Chen. Ada apa? Gu Chen berbalik. Kalau aku tidak salah, kau baru saja mencoba menculik putri, kan? Tetua Jia menunjuk ke puncak Gunung Huaning, yang berkobar dengan api. Hah, mata Gu Chen berubah dingin saat menatap Ji Lancu. Ji Lancu terkejut. Dia mengedipkan mata indahnya dan tidak berbicara atau menjelaskan. Beraninya kau, dasar udik dari negeri luar, berani-beraninya kau mencoba menculik Putri Lancu. Sama sekali tidak bisa dimaafkan. Tangkap dia. Sekelompok murid Sekte Pedang Yin yang tiba-tiba mengepung Gu Chen seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Wajah mereka penuh kegembiraan. Gu Chen memperhatikan ekspresi kelompok orang tersebut dan langsung memahami niat mereka. Bagaimana mungkin menemukan putri lebih terpuji daripada menyelamatkan putri? Ini benar-benar hubungan yang penuh kesialan. Gu Chen menghela napas, dan ekspresinya berubah dingin. Pergi dalam 3 tarikan napas, atau jangan salahkan aku kalau aku bersikap kejam. Melihat si udik yang mudah ditindas tiba-tiba mengancam mereka, kelompok murid Sekte Pedang Yin yang itu tak kuasa menahan tawa. Tunjukkan padaku betapa kejamnya dirimu. Apa yang kau pura-pura lakukan? Upaya menculik putri adalah kejahatan yang dihukum mati dengan 1000 sayatan. Kelompok orang itu sangat ingin mencoba, dan mereka semua ingin menjadi yang pertama mengalahkan Gu Chen. Melihat pemandangan itu, Putri Lancu menggelengkan kepalanya. Sudut mulut Gu Chen sedikit terangkat membentuk lengkungan. Itu sangat menyeramkan. Itu.
Dia hanya mengucapkan satu kata, dan suara itu bagaikan guntur ilahi dari 9 langit, meledak di benak banyak murid Sekte Pedang Yin Yang. Gemuruh. Satu persatu, para murid menjerit memilukan saat darah mengalir dari 7 lubang di tubuh mereka dan jatuh dari langit. Kekuatan mental Gu Chen bahkan bisa memengaruhi Putri Lancu, apalagi kelompok murid ini yang umumnya berada di alam kekuatan ilahi. Kata-katanya bagaikan guntur di musim semi, dan dia langsung menyerang semua orang dengan kepekaan ilahinya, menghancurkan lautan kesadaran mereka dan memusnahkan jiwa mereka. Kelompok murid itu tewas dalam sekejap. Tetua Jia terkejut, dan wajahnya pucat pasi. Kau juga seorang kultivator hebat dari alam nirvana. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kamu punya mata tapi tidak bisa melihat. Aku baru saja melepaskanmu, tapi kau masih ingin mencari kematian. Pada saat itu, Gu Chen juga marah. Mengingat isyarat yang dikirim oleh para murid sebelumnya, dia memutuskan untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat dan mengulurkan tangannya. Dentang. Tetua Jia pada dasarnya adalah kultivator alam nirvana tingkat menengah. 2 pedang terbang segera muncul dari lengan bajunya dan menebas ke arah Gu Chen. Putri, cepat mundur. Saat itu, dia tidak lupa untuk merayunya, tetapi sayangnya, Jilancu hanya berdiri di tempat dan memperhatikan dengan dingin. 2 pedang terbang menebas ke arah Gu Chen, dan Gu Chen dengan santai meraih salah satunya dengan tangannya. Dentang. Di bawah kendali Tetua Jia, pedang terbang itu segera mengeluarkan energi pedang yang tajam. Retakan. Wajah Gu Chen penuh dengan rasa jijik. Tanpa melihat pun, dia langsung meremasnya dan membuangnya begitu saja. Ledakan. Pedang patah yang dilemparkan itu menghantam pedang terbang lainnya dan meledak. Kedua pedang terbang itu hancur pada saat yang bersamaan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Wajah Tetua Jia tak bisa menahan rasa takut. Tubuh pria ini terlalu kuat. Ingatlah untuk bereinkarnasi di kehidupanmu selanjutnya, bukalah matamu sedikit lebih terang. Tanpa menunggu Tetua Jia bereaksi, Gu Chen mengulurkan telapak tangannya. Ada matahari merah di telapak tangannya, dan auranya mampu menelan gunung dan sungai. Puci. Kobaran api yang menyilaukan melengulf Tetua Jia, dan jeritan memilukannya sebelum kematiannya masih terngiang di telinga. Semua anggota Sekte Pedang Yin yang telah mati. Gu Chen menatap Jilancu dengan dingin. Jilancu juga menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Terus berjuang. Kali ini, aku sudah siap, jadi aku tidak akan mudah terkena serangan spiritualmu. Bab 194. Putri kecil itu menyaksikan Gu Chen membunuh begitu banyak orang di depannya, tetapi ekspresinya tidak berubah, dan dia juga tidak panik. Gu Chen melirik ke kejauhan. Dia tidak tahu kapan orang-orang dari Istana Cermin Langit akan mendengar berita itu dan datang. Jelas bukan keputusan bijak untuk tetap tinggal di sini, dan akan lebih sia-sia lagi untuk terus bertarung dengan putri itu. Jaga dirimu baik-baik. Dia berbalik dan pergi, karena tidak ingin berhubungan lagi dengan putri itu. Melihatnya pergi, mata indah Jilancu memperlihatkan ekspresi terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia benar-benar mengejarnya ke arah yang ditujunya. Tidak lama setelah keduanya pergi, sekelompok besar kultivator Sekte Pedang Yin yang tiba di Gunung Huaning. Apa yang sedang terjadi? Di mana Tetua Jia? Bukankah kita sudah menemukan Putri Lancu? Pemimpin Sekte Pedang Yin yang memandang api yang menyebar dari puncak gunung ke seluruh gunung, dan ekspresinya berubah. Tak lama kemudian, mereka berpencar untuk mencari, dan satu demi satu menemukan mayat banyak murid. Melaporkan kepada pemimpin sekte, tidak ada jejak sang putri, tetapi semua murid yang dipimpin oleh Tetua Jia telah meninggal, dan keberadaan Tetua Jia tidak diketahui. Tidak perlu dilihat, Tetua Jia juga sudah meninggal. Pemimpin Sekte Pedang Yin yang menemukan pedang terbang yang patah, dan wajahnya muram seperti air. Pemimpin Sekte, apa yang harus kita lakukan? Semua orang kita telah meninggal, dan sang putri masih hilang. Awalnya ini adalah suatu prestasi besar, tetapi sekarang dia telah tiada. Ketika orang-orang dari Sky Mirror Mansion datang, bagaimana kita akan menjelaskannya? Beberapa tetua merasa cemas. Orang-orang kita telah tewas, tetapi sang putri hilang. Hanya ada 2 kemungkinan. Pemimpin Sekte Pedang Yin yang itu tampak muram. Pertama, sang putri melarikan diri dari pernikahan dan tidak ingin ditemukan, mungkin dia membunuh orang-orang kita. Jika ini adalah kemungkinan pertama, maka Sekte Pedang Yin yang kita aman. Putri Lancu tidak tua, kan? Apakah Tetua Jia tidak bisa mengatasinya? Para tetua lainnya saling memandang, lalu, Ketua Sekte, apa kemungkinan kedua? Kemungkinan kedua adalah bahwa sang putri telah jatuh ke tangan pembunuh, dan Sekte Pedang Yin yang kita akan dituduh tidak kompeten. Pemimpin Sekte Pedang Yin yang menarik napas dalam-dalam, dan wajah semua orang menjadi pucat. Jika Putri Lancu benar-benar diculik oleh si pembunuh, dan sesuatu terjadi padanya, Sekte Pedang Yin yang mungkin akan hancur. Di punggung gunung yang sunyi, Gu Chen terbang turun dengan ekspresi muram. Tidak lama kemudian, sesosok cantik turun dari langit. Aku sudah melepaskanmu, mengapa kau mengikutiku? Gu Chen menatap Putri Lancu dengan dingin. Dia mengikutinya sepanjang jalan. Musuh dari musuhku adalah temanku. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Putri Lancu mengedipkan matanya. Dia sepertinya tidak lagi mempermasalahkan konflik dengan Gu Chen. Apa maksudmu? Gu Chen mengerutkan kening. Jika orang normal mengetahui identitas asliku, mereka pasti akan memikirkan cara untuk menyerahkanku ke Istana Cermin Surgawi agar mendapatkan hadiah besar. Di sisi lain, kau jelas-jelas memiliki keraguan dan pergi terburu-buru.
Kalau aku tidak salah, kau menyimpan dendam terhadap Heavenly Mirror Mansion, kan? Putri Lancu tersenyum, dan aku tidak ingin tertangkap oleh mereka. Kau dan aku memiliki kemungkinan untuk bekerja sama. Gu Chen tak kuasa menahan tawa saat mendengar itu. Haruskah ia mengatakan bahwa putri ini terlalu naif, atau terlalu berani? Hanya berdasarkan ini, kau yakin aku menyimpan dendam terhadap Heavenly Mirror Mansion? Mungkin aku hanyalah seorang buronan yang tidak ingin menimbulkan masalah. Jika kau mengikutiku seperti ini, aku akan membunuhmu. Aku tidak peduli apakah kau seorang wanita atau bukan. Ekspresi Gu Chen dingin dan acuh tak acuh saat menatap wajah yang memikat itu. Bahkan kera putih itu berpura-pura meringis kesakitan. Tidak semudah itu bagimu untuk membunuhku. Aku tidak akan tertipu oleh trik yang sama 2 kali. Terlalu banyak orang yang mencariku di Yusu. Aku benar-benar tidak bisa melarikan diri sendirian. Aku hanya bisa mengambil risiko dan bekerja sama denganmu. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu hadiah yang memuaskan. Putri Lancu menunjukkan ekspresi tak berdaya. Kau bahkan tidak tahu di mana batasan kemampuanku. Tidak akan sulit bagiku untuk membunuhmu. Gu Chen menggelengkan kepalanya. Oh, kau memang banyak bicara. Kuharap kau punya kemampuan lebih agar bisa membantuku keluar dari kesulitan ini dengan lebih baik. Putri Lancu tersenyum. Kalau dipikir-pikir, semua ini gara-gara kamu. Seandainya kamu tidak membongkar identitas asliku, apakah lokasiku akan terungkap lagi? Kali ini, Istana Cermin Surgawi pasti akan memasang jaring yang tak bisa dihindari untuk memburuku. Area tempatku bisa bergerak semakin menyempit. Kalau begitu, mari kita kembali. Bukankah menyenangkan menjadi pengantin yang baik? Kudengar tunanganmu adalah seorang jenius. Gu Chen tertawa dingin saat nama keluarga Huang Fu disebutkan. Hah, apakah kamu menyimpan dendam terhadap keluarga Huang Fu? Mata Putri Lancu berbinar. Kelopak mata Gu Chen berkedut. Nona muda ini terlalu sensitif. Dia hanya berbicara sedikit aneh, dan gadis itu sudah menyadarinya. Sepertinya kau tidak menyimpan dendam terhadap Istana Cermin Surgawi, melainkan terhadap keluarga Huang Fu. Benar, Istana Cermin Surgawi berada di bawah kendali mereka. Ekspresi Putri Lancu berubah dingin saat mendengar hal itu. Keluarga Huang Fu memiliki ambisi yang liar, tetapi ayahku masih berkhayal. Aku hanya bisa menghindari pernikahan ini untuk menyadarkannya. Jadi aku tidak boleh tertangkap. Begitu aku tertangkap, aku tidak akan pernah bisa lolos dari takdirku. Dia mengerutkan bibir merahnya, memperlihatkan ekspresi menyedihkan. Jadi, bisakah Anda membantu saya? Saya pasti akan membalas budi Anda. Gu Chen menatap ekspresi tak berdaya wanita cantik itu dan tersenyum tipis. Maaf, aku tidak tertarik. Jika kau terus mengikutiku, aku akan membunuhmu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Ekspresi Putri Lancu membeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan kecantikan dan permohonannya, pria itu akan menolaknya dengan begitu tegas. Dia segera mengejarnya. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Apakah kamu benar-benar ingin mati di hutan belantara ini? Gu Chen berhenti di tempatnya. Dia terlalu malas untuk menoleh bahkan. Kau tidak akan membunuhku. Begitu kau membunuhku, kau akan mendatangkan masalah besar, katanya dengan percaya diri. Lalu aku akan melumpuhkanmu atau membuatmu cacat. Aku punya banyak cara agar kau tak berani mengejarku. Gu Chen berbalik, kilatan dingin terpancar dari matanya. Dia sepertinya tidak sedang bercanda. Putri Lancu takjub dan tak bisa berkata-kata. Dari kata-katanya, sepertinya dia benar-benar tidak ingin berhubungan dengannya. Melihat bahwa dia tidak menanggapi, Gu Chen berbalik dan melanjutkan berjalan. Melihat punggung pemuda yang tegar itu, Putri Lancu berpikir tentang bagaimana dia telah bersembunyi selama ini. Memikirkan masalah internal dan eksternal keluarga kerajaan, semua keluhan yang telah dideritanya kembali muncul di hatinya. Hai, apakah kau begitu takut pada kediaman Cermin Surgawi dan keluarga Huang Fu? Semua orang di 9 negara takut akan kekuatan Huang Fu Uji. Bahkan keluarga kerajaan pun harus tunduk kepadanya. Ayahku seperti ini, dan bahkan orang biasa sepertimu pun seperti ini. Siapakah penguasa dunia ini? Matanya merah. Dia sudah terpojok dan hanya bisa melampiaskan ketidakpuasannya tanpa daya. Mengetuk. Langkah kaki Gu Chen tiba-tiba terhenti. Apakah kamu begitu takut dengan Heavenly Mirror Manor? Apakah kamu begitu takut pada keluarga Huang Fu? Suara Putri Lancu bergema di benak Gu Chen. Kenangan menyedihkan dari masa lalu muncul satu persatu. 13 klan yang telah hancur, rumahnya sendiri yang telah terbakar, tetua Namong yang hidup dan matinya tidak diketahui. Gu Chen akhirnya berbalik dan meludahkan seteguk udara keruh. Katakan padaku, jika aku membantumu, apa yang bisa kau berikan sebagai imbalannya? Bab 195. Gu Chen tahu bahwa pihak lain mungkin mencoba memprovokasinya untuk bertindak, tetapi kata-kata Ji Lancu memang telah menyentuh hatinya. Apakah Gu Chen akan takut pada klan Huang Fu? Bertahan dalam diam adalah demi balas dendam yang lebih baik, tetapi bukan berarti dia harus bersembunyi ketika sesuatu terjadi. Jika ini terus berlanjut, akankah dia kehilangan kekuatannya suatu hari nanti? Dia tahu bahwa Ji Lancu sedang dalam masalah besar dan akan sangat berbahaya jika dia ikut campur. Namun, jika dia bisa membantunya melarikan diri, hubungan antara keluarga Kekaisaran Dataran Tengah dan klan Huang Fu pasti akan memburuk. Bukankah itu akan menjadi hal yang baik baginya? Melihat Gu Chen berubah pikiran, Ji Lancu terkejut sejenak. Kemudian, senyum merekah di wajahnya. Jika aku tahu jebakan madu tidak berguna melawanmu, memprovokasiku untuk bertindak akan lebih efektif. Aku tidak perlu bekerja sekeras ini.
Gu Chen terdiam. Pembayaranmu haruslah sesuatu yang bisa membuatku terharu. Jika tidak, aku akan segera pergi dan membiarkanmu menjadi menantu perempuan kesayangan Huang Fuji. Ekspresi Jilanchu langsung menegang. Setelah berpikir serius, dia menjawab. Saya dapat memberikan semua informasi yang saya ketahui tentang klan Huangfu, bahkan beberapa informasi yang lebih rahasia. Gu Chen tak kuasa menahan diri untuk melirik Jilanchu beberapa kali lagi. Sepertinya wanita itu yakin bahwa Gu Chen menyimpan dendam terhadap klan Huangfu. Tidak cukup, jawabnya dingin. Aku memiliki beberapa teknik budidaya tingkat bumi dan 10 juta kristal asal. Akan kuberikan semuanya padamu. Jilanchu segera menaikkan tawarannya. Gu Chen sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang putri kecil keluarga kekaisaran, dia masih memiliki begitu banyak uang bahkan setelah melarikan diri dari sebuah pernikahan. Namun, dia tetap menjawab dengan dingin. Tidak cukup. Jilanchu langsung marah. Dia menatap Gu Chen dengan penuh kebencian. Jangan terlalu serakah. Kekuatanmu tidak jauh lebih besar dari kekuatanku. Masih belum pasti apakah kau bisa membantuku. Setidaknya aku satu-satunya yang berani membantumu dan bersedia membantumu. Kata-kata Gu Chen membuat Jilanchu terdiam. Aku juga memiliki jimat undangan surgawi dari Sekte Suci Seribu Penyempurnaan, lanjutnya. Apa itu? Gu Chen terkejut. Mulut Jilanchu berkedut. Sepertinya kau bukan warga 9 prefektur. Kau bahkan tidak tahu tentang jimat pemanggil surgawi Sekte Seribu Penyempurnaan. Aneh, kau bukan berasal dari 9 prefektur, jadi mengapa kau menyimpan dendam terhadap klan Huangfu? Dia berusaha menggali informasi, tetapi Gu Chen mengabaikannya. Aku tidak tahu tentang Sekte Suci Seribu Penyempurnaan. Kau pasti pernah mendengar tentang Raja Senjata Jiang Baiming, kan? Tanyanya. Gu Chen mengangguk sambil mengingat desas-desus yang diketahui semua orang. Siapapun yang memperoleh gudang senjata raja akan memperoleh dunia. Jiang Baiming, sang penguasa senjata, adalah pandai besi nomor 1 di Kekaisaran Bumi Tengah 800 tahun yang lalu. Dia juga merupakan pandai besi jenius nomor 1 dalam sejarah benua Kunlun. Semasa hidupnya dan setelah kematiannya, ia meninggalkan banyak sekali legenda. Di antara legenda-legenda tersebut, yang paling terkenal adalah gudang senjata. Kuali hitam kecil di tangan Gu Chen sangat berkaitan dengan hal ini. Ini keterlaluan. Siapa yang tahu berapa banyak dari itu yang benar? Penguasa senjata, Jiang Baiming, berasal dari Sekte Suci Seribu Penyempurnaan. Tanpa diragukan lagi, sekte dengan tingkat keahlian pandai besi tertinggi di benua ini. Dan jimat pemanggil surgawi milikku dapat mengundang seorang pandai besi dari Sekte Suci Seribu Penyempurnaan untuk membantumu menyempurnakan artefak transenden. Apakah kau memahami nilainya? Jilanchu menjelaskan. Gu Chen langsung mengangguk. Saya mengerti, tapi, itu tidak cukup. Kau memanfaatkan kemalanganku. Jilanchu menatap Gu Chen dengan tatapan yang hampir menyemburkan api. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Orang ini terlalu tercela. Dia sama sekali tidak memiliki sikap yang sopan. Kau seharusnya lebih tahu daripada siapapun betapa besar risikonya membantumu. Itu berarti menjadi musuh seluruh 9 prefektur. Gu Chen dengan tenang menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak menginginkan teknik kultivasi tingkat bumi milikmu. Aku menginginkan teknik spasial yang kau gunakan tadi. Selain itu, kau harus memberitahuku kebenaran tentang keberadaan samsara abadi. Ekspresi Jilanchu sedikit melunak. Setidaknya pihak lain tidak serakah tanpa harapan. Baiklah, kita sepakat. Aku akan memberimu hadiah setelah aku berhasil meninggalkan 9 prefektur. Kau harus memberikannya padaku dulu, kata Gu Chen. Bagaimana saya bisa yakin bahwa Anda tidak akan mengingkari janji setelah mendapatkannya? Jilanchu berkata dengan marah. Kalau begitu, berikan setengahnya padaku dulu. Sesaat kemudian, keduanya akhirnya mencapai kesepakatan. Jilanchu pertama-tama memberikan teknik spasial dan jimat pemanggilan surgawi kepada Gu Chen. Adapun informasi rahasia klan Huangfu dan kristal 10 juta yuan, dia akan memberikannya nanti. Mengenai keberadaan samsara yang abadi, jujur saja, aku juga tidak tahu. Aku hanya tiba lebih awal darimu hari ini. Aku takut kau akan mengetahui identitasku, jadi aku menyamar sebagai dirinya. Kurasa samsara yang abadi mungkin sedang bepergian. Jelas sekali aula pelatihan sudah lama kosong. Jilanchu menjelaskan lagi tentang samsara abadi. Melihat Gu Chen, dia merasa bahwa pria ini terlalu sulit untuk dihadapi. Dia telah bernegosiasi dengannya begitu lama, tetapi dia tetap tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Mengapa kau mencari samsara abadi? Gu Chen berpikir sejenak. Jilanchu seharusnya tidak berbohong. Dia telah melihat situasi di aula latihan dengan mata kepala sendiri. Namun, hal ini agak merepotkan. Tampaknya masalah langit yang tidak sempurna dan bumi yang tidak sempurna hanya bisa dibahas nanti. Apa yang saya lakukan di sana adalah urusan pribadi saya. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Karena kita telah mencapai kesepakatan, kita perlu memahami kekuatan masing-masing secara menyeluruh agar dapat bekerja sama dengan lebih baik. Jalan di depan tidak akan mudah. Jilanchu sengaja mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan serius. Di Gunung Guaning, sekelompok prajurit yang mengenakan baju zirah merah gelap dengan cermin perak prismatik di dada mereka berbaris rapi. Pemimpinnya adalah seorang pria botak. Dia menatap abu aula pelatihan dengan tatapan muram. Di reruntuhan itu, masih ada beberapa gumpalan api yang menyala. Tidak jauh di depannya, sekelompok orang dari Sekte Pedang Yin yang dipimpin oleh pemimpin sekte. Mereka menundukkan kepala karena takut, bahkan tidak berani bernapas dengan keras.
Putri Lancu memang pernah ke sini, ini tidak mungkin salah. Nyala api itu adalah api sejati naga Phoenix milik keluarga kerajaan. Mata pria botak itu setajam mata elang, dan para murid sekte pedang Yin yang tewas, dari cara mereka mati, tidak dibunuh oleh Putri Lancu. Dengan begitu, hanya ada satu kemungkinan. Sang putri diculik. Di wilayah sekte pedang Yin Yangmu, kau malah membiarkan putri diculik. Jika masalah ini tersebar, tahukah kau betapa besar kekacauan yang akan ditimbulkannya? Suaranya tiba-tiba meninggi. Tuhan, ampunilah kami. Saat kami tiba, si pembunuh dan sang putri sudah menghilang. Pemimpin sekte pedang Yin yang segera maju dan bersujud untuk meminta maaf. Huff, aku tidak akan berdebat denganmu soal ini untuk sekarang. Pria botak itu memandang ke kejauhan, dengarkan baik-baik, dengan Gunung Huaning sebagai pusatnya, mulailah pencarian segera. Apapun yang terjadi, kalian harus menemukan Putri Lancu dan pembunuhnya untukku. Kirimkan semua orang dari sekte pedang Yin Yang dan beritahu semua sekte di sekitarnya. Temukan petunjuk untukku, meskipun kau harus menggali sedalam 3 kaki di bawah tanah. Jika kamu tidak menemukan petunjuk apapun dalam 3 hari, tunggu saja kematianmu. Ya, kami akan melakukan yang terbaik. Semua orang di sekte pedang Yin yang buru-buru berjanji, merasa sangat lega di dalam hati mereka. Dan kamu. Pria botak itu menatap para prajurit istana cermin surgawi di belakangnya. Sang putri telah diculik, masalah ini sudah menjadi besar. Segera pergi ke kota-kota perbatasan Yuzu dan beritahu penjaga perbatasan untuk menutup perbatasan sepenuhnya. Kau harus menemukan Putri Lancu apapun yang terjadi. Bab 196. Yuzu, di jalan resmi menuju perbatasan. Konvoi yang ditarik oleh kuda bergerak maju, menimbulkan kepulan debu di sepanjang jalan. Konvoi itu membentuk barisan panjang. Susunan rombongan ini cukup rumit. Sebagian dari mereka adalah pedagang yang melakukan perjalanan antara Yuzu dan prefektur Beijing sepanjang tahun, sementara yang lain bermigrasi bersama keluarga mereka. Konvoi tersebut berangkat dari sebuah kota kecil dan telah melakukan perjalanan selama 4 hari 3 malam di jalan resmi. Pada siang hari, iring-iringan kendaraan berhenti di pinggir jalan untuk beristirahat, dan sekelompok anak-anak sedang bermain. Kakek, alpukat ini untukmu. Seorang lelaki tua bungkuk berambut putih lewat di dekat anak-anak, dan seorang gadis kecil dengan suara kekanak-kanakan memberinya sebuah alpukat. Terima kasih banyak, gadis kecil. Pria tua itu menerima alpukat itu sambil tersenyum, menyeka alpukat itu dengan kain kasar, lalu berjalan menuju keretanya. Kakek, kenapa tidak langsung dimakan saja? Gadis kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu, matanya berbinar-binar. Nenekmu paling suka alpukat, akan kuberikan padanya, kata lelaki tua itu dengan ramah. Lelaki tua itu berkata dengan ramah. Ketika pasangan muda di sekitarnya mendengar ini, para istri mencubit suami mereka dengan keras. Lihat, mereka sudah sangat tua, dan mereka sangat menyayangi satu sama lain. Mengapa kamu tidak belajar dari mereka? Belajar apa? Apakah kamu tidak cukup makan setiap hari? Sang suami memandang istrinya yang bahagia dengan ekspresi kesal, dan orang-orang di sekitarnya pun tertawa terbahak-bahak. Pria tua itu membuka tirai kereta, masuk, dan menyodorkan alpukat kepada seorang wanita tua berambut perak di depannya. Di sini. Wanita tua itu mengambil alpukat, dan matanya bersinar dengan kecemerlangan yang tidak sesuai dengan usianya. Dia menggigitnya. Hei, apakah kita benar-benar harus berbaur dengan manusia-manusia fana ini? Gerbong kereta ini bergerak sangat lambat, dan kita bahkan berhenti untuk beristirahat dari waktu ke waktu. Kapan kita akan sampai di perbatasan? Punggung bungkuk lelaki tua itu tiba-tiba tegak ketika tidak ada seorang pun di sekitar, dan dia bersandar pada kereta sambil berbicara dengan santai. Apakah Anda punya ide yang lebih baik? Sekarang kita terbang di langit, kita bisa melihat para kultivator berpatroli dari waktu ke waktu, dan mereka harus dengan hati-hati memeriksa identitas setiap orang yang lewat. Bepergian dengan pesawat terbang jelas tidak akan berhasil. Terlalu mencolok. Memang benar bahwa dia lambat berbaur dengan kelompok manusia biasa, tetapi siapa yang menyangka bahwa Putri Dataran Tengah akan menyamar sebagai wanita tua di antara sekelompok manusia biasa. Baik itu orang-orang dari Istana Cermin Surgawi atau berbagai sekte besar yang telah direkrut, tidak seorang pun akan memperhatikan iring-iringan manusia biasa yang tidak mencolok seperti itu, bahkan jika apa yang kau katakan masuk akal. Ji Lancu menggertakkan giginya, tapi kita tidak perlu berpura-pura menjadi suami istri, kan? Tidak puas. Lain kali, aku akan berpura-pura menjadi tuan muda kaya dan kau akan menjadi pelayanku. Gu Chen memejamkan matanya. Hanya dalam mimpimu. Ji Lancu memutar matanya. Maka, keduanya berhenti berbicara. Gu Chen berlatih dalam diam. Kultivasinya telah menembus ke tahap menengah alam nirvana dalam beberapa hari terakhir, dan jika bukan karena fakta bahwa dia harus membagi perhatiannya untuk memeriksa apakah ada kultivator yang mendekat dari dunia luar, dia pasti sudah menembus ke tahap tersebut beberapa hari yang lalu. Setelah mencapai kesepakatan dengan Ji Lancu, mereka diam-diam meninggalkan wilayah sekte pedang Yin Yang dan menuju perbatasan. Di sepanjang perjalanan, jumlah kultivator yang berpartisipasi dalam pencarian putri semakin banyak, dan ada kilatan cahaya yang berterbangan di langit hampir sepanjang waktu, membuat mereka berdua sangat gugup. Untungnya, setelah bergabung dengan kelompok manusia biasa ini, mereka tidak lagi menarik perhatian para kultivator. Prosesnya lambat, tetapi lebih aman. Mereka berdua telah hidup berdampingan di ruang sempit dalam gerbong itu selama beberapa hari. Gu Chen tidak merasakan apapun, tetapi Ji Lancu merasa semakin tidak nyaman.
Ini adalah pertama kalinya dia sedekat ini dengan seorang pria. Terkadang, di depan orang luar, mereka bahkan harus berpura-pura menjadi pasangan yang saling mencintai, yang membuatnya merasa semakin aneh. Meskipun dia telah bekerja sama dengan Gu Chen, dia selalu waspada terhadapnya. Untungnya, setelah bergaul dengannya selama beberapa hari, dia menyadari bahwa meskipun dia sedikit tidak masuk akal, dia memang bukan penjahat. Melihat Gu Chen yang sedang berlatih kultivasi, Jilanchu tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi berpikir. Aku penasaran wajah seperti apa yang disembunyikan pria ini di balik topengnya. Dia sangat yakin bahwa baik penampilan pria tua di depannya maupun wajah biasa sebelumnya, itu bukanlah wajah asli pria ini. Beberapa hari lagi berlalu. Akhirnya mendekati perbatasan, konvoi berhenti di sebuah kota perbatasan untuk beristirahat. Begitu memasuki kota, tentara yang berpatroli terlihat di mana-mana, memenuhi udara dengan aroma badai. Apakah kamu sudah mendengar? Putri Lancu telah diculik oleh para penjahat, dan konon nasibnya tidak diketahui. Istana Kekaisaran telah mengerahkan seluruh kekuatan militer Yuzu untuk mencari Putri Lancu. Perbatasan kini telah ditutup sepenuhnya, dan kita tidak bisa lewat. Begitu memasuki kota, sekelompok pelancong yang awalnya hanya melewati perbatasan langsung mengeluh tanpa henti. Di tengah keramaian, Gu Chen dan Jilanchu saling memandang dan melihat keseriusan di mata masing-masing. Kau tidak bisa meninggalkan Middle Earth. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Gu Chen mengerutkan kening. Selalu ada celah dalam segala hal. Saya tidak percaya mereka benar-benar bisa menutup perbatasan seketat itu sehingga setetes air pun tidak bisa melewatinya. Jilanchu mengerutkan bibirnya erat-erat. Lupakan saja, tunggu aku di kota. Aku akan pergi dan mengumpulkan informasi sendiri. Melihat bahwa putri ini tidak bisa memberikan ide bagus apapun, Gu Chen menghela napas. Kau tidak akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, kan? Jilanchu sedikit ragu-ragu. Saat ini, satu-satunya harapannya adalah Gu Chen. Jika dia melarikan diri, dia tidak akan bisa berbuat apapun padanya. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa membatalkan perjanjian kita. Gu Chen berkata dengan tenang. Jilanchu menatap mata jernihnya dan tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Baiklah, hati-hati. Aku akan menunggumu di kota. Jika kamu tidak kembali, aku tidak akan pergi. Dengan demikian, Gu Chen meninggalkan kota sendirian. Menggunakan teknik 3 revolusi tanpa fase, ia berubah menjadi seorang pria parubaya. Desis. Dia melayang ke langit dan langsung menuju perbatasan. Dari kejauhan, ia melihat garis-garis cahaya warna-warni muncul dari perbatasan, membentang tanpa batas hingga ke ujung cakrawala. Itu adalah barisan besar yang menutup seluruh perbatasan sejauh mata memandang. Pasukan tentara dari Istana Cermin Surgawi berpatroli bola-balik. Dia baru terbang kurang dari 50 mil ketika dia bertemu dengan 3 gelombang tentara yang sedang berpatroli dan diinterogasi dalam waktu yang lama. Dengan lini pertahanan yang begitu ketat, tidak mungkin dia bisa menerobos. Untuk menghindari menarik perhatian para tentara, Gu Chen tidak melanjutkan penyelidikan tentang situasi tersebut dan kembali ke kota kecil itu. Kota ini terlarang untuk dimasuki. Begitu sampai di gerbang kota, Gu Chen melihat pasukan tentara Istana Cermin Surgawi menutup perimeter kota. Mereka tidak mengizinkan siapapun di dalam kota untuk meninggalkan kota, dan mereka juga tidak mengizinkan siapapun dari luar untuk memasuki kota. Dia memiliki firasat buruk. Mungkinkah telah terjadi kecelakaan? Kami menduga pelaku penculikan Putri Lancu bersembunyi di kota ini. Mulai sekarang, seluruh kota berada di bawah hukum darurat militer. Setiap orang hanya dapat meninggalkan tempat ini setelah identitas mereka diverifikasi. Sebuah suara berwibawa terdengar dari dalam kota. Untuk sesaat, orang-orang diliputi amarah. Boom! Dari bagian selatan kota, terdengar suara pertempuran yang mengerikan, disertai teriakan. Jilanchu, apakah kau telah terbongkar? Ekspresi Gu Chen berubah. Bab 197. Dari selatan kota, seorang gadis cantik terbang ke langit. Dengan lambaian tangannya, api berwarna merah keemasan memenuhi langit, berubah menjadi gambar-gambar burung phoenix berwarna-warni dan naga emas yang mengusir semua musuh yang mendekat. Banyak prajurit dari Istana Cermin Surgawi menyerbu maju dengan kapak belati mereka, mengelilingi langit. Yang mulia, mohon berhenti dan kembali bersama kami. Pemimpin pasukan pengawal istana berteriak. Bersamaan dengan itu, dia mengedipkan mata kepada yang lain, memberi isyarat kepada mereka untuk memanggil anak buah mereka dan memberitahu mereka bahwa sang putri berada di kota kecil ini. Kau berani-beraninya menghalangi jalan putri ini. Minggir dari jalanku. Jilanchu mengayunkan tangannya yang ramping, dan gambar naga api serta burung phoenix berwarna-warni memenuhi langit. Kemanapun gambar itu lewat, para prajurit istana menjerit kesakitan dan berjatuhan dari langit. Pembentukan. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan Yang Mulia pergi hari ini. Pemimpin pasukan itu buru-buru berkata. Banyak prajurit melangkah ke formasi tempur dan berbaris ke berbagai arah, mengepung Jilanchu dalam 3 lapis dari dalam dan 3 lapis dari luar. Jumlah mereka terlalu banyak. Jilanchu menembakkan pita dari lengan bajunya untuk menangkis musuh, tetapi musuh baru datang mengepungnya. Bukankah mereka bilang Yang Mulia sedang disandera? Mengapa aku tidak melihat pelakunya? Yang Mulia jelas tidak ingin kembali. Sepertinya rumor tentang beliau melarikan diri dari pernikahan itu benar. Mengapa dia tiba-tiba melarikan diri dari pernikahan itu? Putra ajaib dari klan Huangfu adalah pasangan yang sempurna untuknya, pasangan yang ditakdirkan di surga. Banyak warga kota yang menyaksikan pertempuran di langit dan mendiskusikannya. Pergi dari sini.
Ji Lanchu berteriak, tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel, dan ruang hampa itu terdistorsi. Formasi pertempuran prajurit Istana Cermin Surgawi dihancurkan secara paksa, menciptakan celah. Suara mendesing. Dia berubah menjadi wujud burung phoenix dan segera mencoba melarikan diri melalui celah tersebut. Hentikan dia, susun formasi 9 kata. Pemimpin pasukan di istana itu berkata dengan tergesa-gesa. Seketika, kelompok pasukan kedua yang mengenakan baju zirah merah gelap mengepungnya. Mereka bergegas datang dari keempat gerbang kota, dan begitu mereka terbang ke langit, cermin perak prismatik di dada mereka menyala. Formasi Lin Bingdouze berada di depan. Masing-masing dari mereka berdiri di posisi yang unik, dan setiap cermin perak memproyeksikan seberkas cahaya yang sangat besar, saling berpotongan dan seketika menstabilkan kekosongan yang terdistorsi. Segel. Mereka berteriak serempak. Sinar berbagai warna berkumpul di tubuh Ji Lanchu, memaksanya kembali ke bentuk aslinya. Dia sama sekali tidak bisa bergerak. Sialan, formasi 9 kata rahasia di Istana Cermin Surgawi memang sekuat rumor yang beredar. Sekelompok orang dengan tingkat kultivasi yang tidak merata ternyata berhasil menembus penjara angin puyuhku. Ekspresi Ji Lanchu sangat jelek. Cahaya warna-warni menyembur keluar dari tubuhnya saat dia mencoba dengan paksa memutus pancaran cahaya yang berkumpul di tubuhnya. Lebih banyak tentara prefektur bergabung. Cermin prisma di dada mereka memancarkan pilar cahaya yang menyatu menjadi lambang. Untuk sesaat, segel itu menjadi semakin kuat, dan Ji Lanchu kesulitan untuk memecahkannya. Formasi pertempuran prefektur Cermin Surgawi sangat aneh. Prisma itu dapat menggabungkan kekuatan banyak prajurit prefektur. Dengan kekuatanku sendiri, aku tidak mungkin bisa melawannya. Lambat laun ia merasa tak berdaya, dan sosok seseorang muncul dalam benaknya. Pria itu sudah pergi begitu lama dan belum juga kembali. Apakah dia sudah melarikan diri? Sekalipun dia tidak melarikan diri, melihat situasi saat ini, saya khawatir dia tidak akan menunjukkan dirinya. Dia tersenyum getir. Mungkinkah dia hanya bisa mengikuti takdir dan menikahi Huang Fu Qingming itu? Wajah tampan yang tak tertandingi itu muncul dalam benaknya, tetapi hal pertama yang terlintas di benaknya adalah bahwa ia telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hanya saja, seorang pelayan wanita secara tidak sengaja memercikkan air padanya ketika ia masih muda, dan ia menggunakan pisau kecil untuk meninggalkan banyak bekas luka di wajah pelayan wanita itu. Meskipun dia berpura-pura lebih berbudaya dan beradab daripada siapapun selama beberapa tahun terakhir, dia tahu bahwa mengubah macan tutul jauh lebih mudah daripada mengubah macan tutul itu sendiri. Di balik aura seorang jenius, tersembunyi sifat yang sangat brutal. Ayahanda Kaisar, Ibuanda Kaisar, keluarga Huang Fu adalah keluarga yang tidak tahu berterima kasih. Kalian tidak hanya mendorong putri kalian ke dalam jurang api, tetapi juga menabur benih bencana bagi keluarga kekaisaran kita. Mata indah Ji Lanchu tiba-tiba memancarkan tatapan penuh tekad. Rambutnya berkibar tertiup angin saat ia membuka mulut dan mengeluarkan teriakan yang terdengar seperti naga atau phoenix. Jeritan. Gelombang suara yang mengerikan menyebar, dan para prajurit prefektur yang paling dekat dengannya menanggung dampak terberatnya. Tubuh mereka benar-benar terbakar secara spontan dan langsung berubah menjadi abu. Ekspresi orang-orang di belakang mereka langsung berubah. Mereka ingin mundur, tetapi pemimpin itu buru-buru memarahi mereka. Tunggu, Yang Mulia Putri tidak akan mampu menahan diri lama-lama. Bala bantuan akan segera tiba. Sekelompok tentara prefektur itu bertahan dengan gigih. Aura di tubuh Ji Lanchu langsung melonjak dan kemudian menurun dengan cepat. Lambat laun, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Yang Mulia Putri, Anda sebaiknya berhenti melawan. Yang Mulia dan Tuan Tanah, terutama suami Anda, Tuan Qingming, sangat mengkhawatirkan Anda. Sang pemimpin tersenyum lebar. Ia sangat beruntung telah menemukan putri pada saat pertama. Kali ini, ia telah memberikan kontribusi yang besar. Suara sobekan sutra terdengar di udara. Puci. Senyumnya tiba-tiba membeku. Tubuhnya terlempar tinggi ke udara, dan dia hanya merasakan hawa dingin yang menusuk di punggung dan dahinya. Apa yang telah terjadi? Sebelum dia sempat bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, matanya meredup, dan raungan terkejut terdengar dari sekelilingnya. Kapten. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Entah dari mana, anak panah tajam saling berkejaran, berdesing seperti guntur. Puci, puci. Di dalam formasi 9 kata, para prajurit lengah dan berturut-turut ditembak oleh panah. Mereka meraung kesengsaraan saat jatuh dari langit. Serangan musuh. Ada musuh. Sekelompok tentara prefektur itu berteriak ketakutan. Sebelum mereka sempat menyelesaikan kata-kata mereka, tenggorokan mereka ditembus oleh cahaya hijau, dan mereka mati kehabisan darah. Bang, wus, wus. Langit dipenuhi anak panah tajam, seperti hujan meteor. Dalam sekejap mata, formasi 9 kata hancur total. Ini kesempatan bagus. Mata Ji Lanchu berbinar. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya, berubah menjadi siluet phoenix berwarna-warni, dan dengan paksa menerobos formasi. Hentikan putri itu. Jangan biarkan dia lolos apapun yang terjadi. Para prajurit prefektur yang tersisa merasa cemas dan bergegas untuk menghentikannya. Formasinya sudah hancur. Apa kau pikir kau masih bisa menghentikanku? Ji Lanchu tersenyum tipis. Senyum itu sangat indah, membuat banyak pria di kota di bawahnya terpukau. Dia berulang kali menunjuk dengan jari-jarinya yang ramping, dan setiap kali dia menunjuk, seorang tentara prefektur akan jatuh ke tanah. Jauh di langit, anak panah tajam berterbangan tanpa henti. Anak panah itu bekerja sama dengan sangat baik dengannya dan membantunya membersihkan musuh-musuh di sekitarnya.
Siapa yang membantu Yang Mulia? Ini sama saja dengan kejahatan pengkhianatan. Banyak sekali orang di kota itu tersentak, berusaha sekuat tenaga untuk mengidentifikasi lintasan anak panah tersebut. Seorang anak mendongak dan melihat sesuatu yang tampak seperti sosok hitam berdiri di atas awan di bawah sinar matahari. Tenang, tenang. Anak itu menunjuk dengan penuh semangat. Orang dewasa segera menoleh ke arah yang ditunjuknya. Memang benar, ada sosok hitam berdiri di atas awan. Sosok hitam itu berada sangat jauh dan tidak terlihat jelas. Dia menarik busurnya hingga membentuk bulan sabit penuh, dan auranya sangat megah. Jelas sekali itu adalah sosok seorang pria. Wus! Anak panah tajam melesat keluar dari tangannya. Putri Lancu dengan cepat menerobos pengepungan dan terbang ke arahnya. Ayo pergi. Mereka berdua berubah menjadi pelangi panjang dan dengan cepat melarikan diri, meninggalkan sekelompok tentara prefektur yang tidak dapat mengejar mereka tepat waktu. Di kota itu, sekelompok besar rakyat jelata menunjukkan ekspresi ketakutan. Ya Tuhan, Putri Lancu kabur dengan seorang pria. Dia tidak kabur dari pesta pernikahan, melainkan kawin lari. Bab 198. Di dataran yang sunyi, dua garis cahaya melesat melewati, berputar-putar di langit beberapa kali sebelum menukik ke arah tanah. Gemuruh. Sosok mereka tiba-tiba menghilang dari tanah. Sesaat kemudian, sekelompok besar tentara terbang melintas, tetapi tidak menemukan apapun. 2000 kaki di bawah tanah, di sebuah ruang yang dibuka sementara, seorang pria dan seorang wanita fokus mengamati pergerakan di luar. Barulah ketika keributan itu sudah jauh, keduanya menghela napas lega. Kupikir kau tidak akan kembali. Ji Lancu menatap Gu Chen dan tersenyum getir. Jika Gu Chen tidak kembali tepat waktu dan membantunya dengan keahlian memanahnya yang luar biasa, dia pasti sudah tertangkap dan dibawa kembali hari ini. Aku sudah berjanji akan kembali, dan aku pasti akan menepati janjiku. Gu Chen berkata dengan tenang. Ji Lancu mengangguk. Awalnya dia sangat tidak mempercayai Gu Chen, tetapi setelah krisis barusan dan mendengar kata-katanya, dia merasakan rasa aman yang tak dapat dijelaskan. Sudah berapa lama aku pergi? Bagaimana kau mengetahuinya? Gu Chen bertanya. Aku juga tidak tahu. Aku diam-diam menunggumu di kota, dan tidak melakukan apapun yang menarik perhatian. Tapi kemudian tentara prefektur cermin surgawi tiba-tiba muncul. Sejujurnya, sejenak aku curiga kaulah yang mengkhianatiku. Ji Lancu tampak tak berdaya. Benar, bagaimana hasil pengintaianmu? Apakah ada kemungkinan untuk menerobos perbatasan? Gu Chen menggelengkan kepalanya dengan serius. Saya khawatir Anda harus mengubah pikiran. Perbatasan sudah ditutup rapat. Mungkin Anda bisa pergi ke prefektur lain terlebih dahulu, lalu memikirkan cara untuk meninggalkan dataran tengah. Ji Lancu terdiam sejenak. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Karena perbatasan prefektur Serenity telah ditutup, kemungkinan besar hal yang sama juga terjadi di tempat lain. Selain itu, kita telah kembali menunjukkan posisi kita. Pengepungan mereka akan perlahan menyusut. Ia berbicara setelah sekian lama, matanya yang indah berbinar. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu, selagi para pengejar sudah pergi. Nantinya, Istana Cermin Surgawi pasti akan melakukan pencarian menyeluruh di sekitar kota kecil itu. Kita tidak akan bisa menyembunyikan ini lama-lama. Gu Chen memberi saran. Ji Lancu mengangguk, dan keduanya menggunakan teknik melarikan diri dari bumi untuk kembali ke permukaan, melarikan diri ke arah yang sepi. Selama beberapa hari berikutnya, keduanya terus-menerus mengubah penampilan mereka dan berkeliaran di sekitar perbatasan, mencoba menghindari jaringan pencarian Istana Cermin Surgawi. Namun, hal anehnya adalah kemanapun mereka pergi, tentara prefektur Cermin Surgawi akan segera tiba dan melakukan pencarian menyeluruh di area dalam radius 100 mil. Dalam beberapa kesempatan, keduanya bahkan mengalami situasi yang sangat mirip dengan apa yang terjadi di kota kecil itu. Seolah-olah ada mata-mata di antara mereka, yang terus-menerus membongkar posisi mereka. Atau mungkin musuh memiliki mata surgawi, sehingga mustahil bagi mereka untuk bersembunyi. Jika situasi ini berlanjut, keberadaan mereka akan terungkap berulang kali. Setelah banyak pertempuran hidup dan mati, keduanya akan terluka. Kita tidak bisa terus seperti ini. Pengepungan dari Istana Cermin Surgawi semakin ketat, dan kita akan segera dikepung dan dibunuh. Bagaimana mereka mengetahui keberadaan kita? Di lokasi bawah tanah gelap lainnya, Gu Chen menelan beberapa ramuan penyembuhan. Dia tampak sedikit kelelahan. Setelah berhari-hari bersembunyi dan bertempur dengan tentara prefektur, dia telah menghabiskan banyak energi. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah kultivasinya telah menembus ke tahap nirvana menengah di bawah tekanan yang sangat besar. Kurasa aku tahu bagaimana mereka bisa menemukan lokasi kita berulang kali. Wajah cantik Ji Lancu juga sedikit pucat. Jelas sekali dia telah mengeluarkan terlalu banyak energi. Dia menghela napas. Bagaimana mereka menemukan kita? Gu Chen mendengarkan dengan saksama. Kau dan aku tidak akan pernah membocorkan informasi ini kepada siapapun, jadi hanya ada dua kemungkinan. Pertama, seseorang di Heavenly Mirror Mansion memiliki konstitusi khusus yang memungkinkan mereka untuk merasakan lokasi kita. Gu Chen teringat pada Huang Pingsang. Dia mewarisi mata maha melihat milik monster tua Duan. Jika dia mengembangkannya dengan baik, dia akan benar-benar memiliki kemampuan ini. Namun, kemungkinannya tidak tinggi. Dengan tergesa-gesa seperti itu, saya rasa Istana Cermin Surgawi tidak akan mampu menemukan jenius seperti itu secepat ini. Kemungkinan kedua lebih mungkin terjadi. Ekspresi Ji Lancu berubah serius saat dia mengucapkan dua kata. Keluarga yang ditakdirkan. Apa itu? Gu Chen mengerutkan alisnya.
1 rumah besar, 2 sekolah, 3 keluarga, 4 tanah suci, dan 5 sekte suci. Jilancu tahu bahwa Guchen bukan berasal dari 9 prefektur, jadi dia menjelaskan dengan sabar. Yang saya katakan mencakup 15 kekuatan paling berpengaruh di 9 prefektur. 1 rumah besar adalah rumah besar cermin surgawi. 2 sekolah adalah Akademi Seni Bela Diri Sejati dan Akademi Seni Mistik. Keluarga takdir yang saya bicarakan adalah salah satu dari 3 keluarga tersebut. Apa yang istimewa dari mereka? Gumam Guchen. Keluarga takdir berspesialisasi dalam astrologi dan ramalan. Mereka dapat memprediksi nasib seseorang. Mereka mungkin satu-satunya yang dapat menghitung lokasi saya. Aku khawatir ayahku menghabiskan banyak uang untuk mengundang keluarga takdir untuk membantu. Jilancu berkata dengan penuh kebencian. Hal seperti itu memang benar-benar ada. Guchen merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika apa yang dikatakan Jilancu benar, maka istana cermin surgawi semakin dekat untuk menemukan mereka. Para ahli dari keluarga takdir semakin akurat seiring semakin banyak perhitungan yang mereka lakukan. Awalnya, mereka hanya bisa memperkirakan lokasi kita secara kasar. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka akan segera menemukan kita. Jilancu berkata, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Apa yang ingin kamu katakan? Guchen melihat keraguannya. Bahkan, ketika mereka berdua mendiskusikan kemana akan pergi, dia telah melihat ekspresi serupa di wajah Jilancu berkali-kali. Chen Gu, sebenarnya, mustahil untuk menutup sepenuhnya perbatasan prefektur ketenangan. Mungkin ada jalan keluar. Jilancu menggertakkan giginya. Di mana? Meskipun ada jalan keluar, jalan itu sangat berbahaya. Ini adalah tempat berbahaya yang terkenal di 9 prefektur. Dia tidak mengatakannya secara langsung. Guchen tiba-tiba mengerti mengapa dia ragu-ragu. Sepertinya dia khawatir Guchen tidak mau menemaninya. Kamu bisa memberitahuku. Jika ada kesempatan, kita bisa mencoba. Guchen berkata dengan tenang. Dia bahkan berhasil selamat dari reruntuhan mengerikan, tempat yang konon tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Dia tidak lagi takut dengan tempat berbahaya seperti itu. Jilancu tak kuasa menahan napas dan mengucapkannya kata demi kata. Lembah Tuhan yang terpencil. Lembah Dewa terpencil terletak di perbatasan prefektur ketenangan. Jika dilihat dari langit, tempat itu merupakan zona retakan besar yang diselimuti kabut abu-abu sepanjang tahun. Dalam radius 100 mil dari Desolate God Valley, hanya ada sedikit orang. Terlepas dari apakah itu musim semi, musim panas, musim gugur, atau musim dingin, pepohonan di sini selalu gundul. Suasananya sunyi dan aneh, seolah-olah tempat ini adalah tempat terlarang bagi kehidupan. Dunia manusia fana bagaikan penjara, semua makhluk hidup menderita. Di tanah yang sunyi, terdengar suara lonceng yang nyaring. Sekelompok petani pertapa yang mengenakan pakaian dari rami dengan tato aneh di wajah mereka melangkah tanpa alas kaki di tanah. Mereka meneriakkan slogan-slogan sambil berjalan menuju lembah dewa yang terpencil. 10 mil jauhnya dari mereka, seorang pria dan wanita yang tidak menarik mengikuti dari kejauhan. Itu lembah dewa yang terpencil. Apa yang sedang dilakukan orang-orang itu? Mereka berdua adalah Guchen dan Jilancu, yang telah menyamar dan tiba di perbatasan lembah dewa terpencil dengan susah payah. Dalam situasi di mana klan takdir telah menghitung lokasi mereka dan semakin mendekat, mereka berdua tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan datang ke lembah dewa terpencil untuk melihat situasi sebenarnya. Tanpa diduga, bahkan sebelum mereka sampai di lembah dewa terpencil, Guchen melihat sekelompok orang aneh ini dan mau tak mau bertanya. Bab 199. Mereka pasti pengikut sekte dewa terpencil. Mereka sedang berziarah ke sini. Mari kita jauhi mereka. Mereka semua orang gila. Mata indah Jilancu dipenuhi rasa takut. Mereka berdua sudah terkepung. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan sekte gila yang terkenal ini. Lembah dewa terpencil dinamai berdasarkan dewa terpencil kuno. Konon, dahulu kala, dewa yang terpencil telah jatuh di sini. Sejak saat itu, telah terjadi berbagai macam fenomena luar biasa. Sebagian besar penduduk di negeri 9 prefektur tidak setuju dengan dewa kesunyian. Mayoritas kultivator percaya bahwa itu adalah dewa jahat. Namun, ada sekelompok kecil orang yang dengan keras kepala menyembah dewa yang terpencil sebagai Tuhan mereka yang sah. Hanya dewa yang terpencil yang dapat menyelamatkan mereka dari penderitaan mereka. Ketika jumlah orang-orang ini semakin banyak, sekte dewa terpencil pun lahir. Itu adalah sekte yang gila dan ekstrim. Itu adalah organisasi yang merepotkan sehingga bahkan istana kekaisaran pun pusing memikirkannya. Setelah Jilancu secara singkat memperkenalkan berbagai doktrin dan sedekah luar biasa dari sekte dewa terpencil kepada Guchen, keduanya memutuskan untuk menjauhi sekte tersebut. Melewati lembah dewa terpencil saja sudah sulit. Jika mereka bertemu dengan kelompok orang ini, mereka tidak akan bisa kembali. Mereka berdua menjaga jarak dari para pengikut sekte dewa terpencil dan menyelinap menuju lembah dewa terpencil. Reinkarnasi tidak pernah berakhir, penderitaan tidak pernah berakhir. Kasihanilah penduduk dunia, para dewa turun dari langit. Tuhan yang maha dahsyat dan maha kejam, kirim aku pulang. Kelompok pengikut sekte dewa terpencil terus meneriakkan slogan-slogan mereka. Mereka menggoyangkan lonceng dan senjata mereka sambil berjalan menuju lembah dewa terpencil dengan santai. Guchen dan Jilancu berputar di depan mereka. Setelah melewati wilayah tak bertuan sejauh 100 mil, mereka dengan cepat melihat pintu masuk lembah dewa terpencil. Saat mereka melihatnya, ekspresi mereka berubah. Sekelompok tentara dari prefektur cermin surgawi sebenarnya telah menutup pintu masuk dan sedang menunggu mereka.
Sialan, aku meremehkan ketelitian prefektur cermin surgawi. Mereka bahkan mengirim orang untuk menjaga pintu masuk lembah dewa terpencil. Wajah Jilanchu menjadi dingin. Setelah ditekan selama beberapa hari terakhir, dia hampir mencapai batas kesabarannya. Gu Chen memandang pasukan di kejauhan. Matanya dipenuhi cahaya ungu. Dia segera melihat jumlah orang dan kekuatan mereka. Tidak banyak penjaga di sini. Sepertinya istana cermin surgawi tidak terlalu mementingkan tempat ini, dan mereka tidak menyangka kau akan melewati tempat ini. Jika kita berdua bergerak, kita bisa menghabisi mereka dengan cepat, tetapi dengan cara itu, keberadaan kita akan sepenuhnya terungkap. Gu Chen berkata dengan suara rendah. Jalan di dalam lembah dewa terpencil tidak mudah dilalui. Jika demikian, sangat mudah bagi mereka untuk mengejar. Mereka bahkan bisa memutar ke sisi lain lembah dan menunggu kelinci itu. Wajah Jilanchu menjadi gelap. Jika memang demikian, hanya ada satu jalan yang tersisa. Gu Chen berbalik dan menatap sekelompok pengikut fanatik sekte dewa terpencil. Dunia manusia fana bagaikan penjara, dan semua makhluk hidup menderita. Reinkarnasi tak pernah berakhir, penderitaan tak pernah berakhir. Sekelompok murid sekte dewa terpencil yang mengenakan pakaian dari Rami tiba di pintu masuk lembah dewa terpencil tanpa alas kaki. Seketika itu, sekelompok prajurit istana cermin surgawi tampak gugup, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Berhenti di situ, tempat ini dilarang keras. Kasihanilah penduduk dunia, seorang dewa akan turun dari langit. Aragami yang tak terbatas, kirim aku pulang. Kelompok umat beriman itu mengabaikannya dan terus meneriakkan slogan-slogan mereka sambil berjalan maju. Berhenti, kalian semua, berhenti di situ. Beberapa prajurit menjadi cemas dan mengangkat tombak mereka. Dong 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 dong. Sekelompok orang percaya itu segera memulai tarian aneh, menghentakkan kaki mereka ke tanah. Suaranya teratur dan berirama, seolah-olah dapat menyentuh hati. Minggir, kalau tidak, aku akan menyuruhmu pulang. Pemimpin para pengikut sekte dewa terpencil berteriak dengan marah. Para pengikut lainnya juga menunjukkan ekspresi garang dan menghentakkan kaki mereka ke tanah, seolah-olah mereka akan membunuh seluruh keluarga mereka jika mereka tidak setuju. Wajah banyak tentara langsung memucat. Lupakan, biarkan mereka masuk. Tidakkah kau tahu betapa gilanya orang-orang percaya ini? Dahulu kala, ada seorang pemimpin sekte dari sekte yang kuat di Provinsi Liang yang meragukan sekte dewa terpencil. Dalam waktu kurang dari 5 hari, seluruh sekte tersebut dibunuh oleh para murid sekte dewa terpencil. Banyak prajurit menjadi takut dan mencoba membujuk beberapa prajurit yang bersikeras menjaga pintu masuk lembah itu. Tapi, ada perintah dari atasan. Beberapa dari mereka langsung menunjukkan ekspresi khawatir. Mengapa kamu begitu peduli? Apakah menurutmu Putri Lanchu dan kekasihnya mungkin memasuki lembah dewa terpencil untuk mencari kematian mereka sendiri? Mungkinkah mereka termasuk di antara orang-orang ini? Seorang tentara lainnya berkata dengan marah. Beberapa dari mereka menatap wajah-wajah fanatik para pengikutnya, yang tampak seperti sudah gila. Mereka juga merasa bahwa mustahil bagi sang putri untuk bersembunyi di antara mereka. Baiklah kalau begitu. Para prajurit buru-buru mundur dan membuka jalan. Kelompok umat beriman itu meneriakkan sebuah slogan dan membungkuk setiap 3 langkah saat memasuki lembah Desolategat. Di antara kelompok orang ini, ada 2 wajah yang tidak dikenal, seorang pria dan seorang wanita. Tindakan mereka jelas tidak biasa, tetapi kelompok tentara itu tidak menyadarinya. Begitu mereka memasuki lembah dewa terpencil, kedua orang dalam kelompok itu menghela napas lega. Aku merasa aku benar-benar sudah gila. Jilanchu terdiam, hanya Tuhan yang tahu mengapa dia menyetujui ide bodoh Gu Chen. Mereka telah menyamar sebagai orang beriman dan bahkan melakukan begitu banyak tindakan memalukan. Oh, apa yang mereka katakan tadi cukup menarik. Mereka bahkan mengatakan bahwa aku seorang pembunuh. Kapan aku menjadi kekasihmu? Pendapat Gu Chen berbeda, dia tersenyum dan menggodanya. Jilanchu langsung memutar bola matanya ke arahnya. Tatapan itu agak memikat. Ini hebat, aku berhasil lolos dari pernikahan, tapi akhirnya aku kawin lari dengan pria sepertimu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Siapa tahu, mungkin namanya pun palsu. Dia mengeluh. Mereka telah bersembunyi selama beberapa hari terakhir dan telah mendengar beberapa desas-desus tentang mereka. Sejak Gu Chen menyelamatkannya hari itu, rumor-rumor tersebut tampaknya menjadi tak terkendali. Gu Chen mengusap hidungnya dan tidak mengatakan apa-apa. Jilanchu benar, penampilannya palsu, dan namanya juga palsu. Baiklah, mari kita pelajari lembah ini dan lihat bagaimana kita bisa keluar. Mereka berdua mendarat di belakang para penganut agama dan mengamati lembah Tuhan yang terpencil yang terkenal itu. Kesan pertama mereka adalah bahwa itu aneh. Lembah dewa yang terpencil diselimuti kabut abu-abu tipis. Tidak diketahui terbuat dari apa kabut itu, tetapi mencium baunya tidak membuat orang merasa tidak nyaman. Di luar lembah terbentang lahan tandus sejauh 100 mil. Semua pohon gundul, tetapi setelah memasuki lembah, udara dipenuhi dengan aroma rumput hijau dan bunga yang bermekaran. Vegetasi di sini terlalu rimbun. Bunganya cerah dan berwarna-warni, dan mekar terlalu terang. Kontras yang mencolok antara bagian dalam dan luar, serta keindahan alam yang begitu memukau hingga tampak berlebihan, membuat orang merinding. Kalian berdua. Pemimpin sekte dewa terpencil berjalan menuju Gu Chen dan Jilanchu. Dia adalah seorang pria parubaya dengan kulit yang sangat cerah. Gu Chen dan Jilanchu saling pandang. Bersamaan dengan itu, mereka meniru para penganut lainnya dan membuat gerakan di depan dada mereka. Dewa yang tak terbatas dan sunyi.
Melihat hal itu, pria parubaya itu memperlihatkan senyum puas. Kalian berdua baru saja bergabung dengan sekte dewa terpencil milikku. Meskipun kalian tulus, kalian tetap harus menyelesaikan upacara ini. Dia berkata, suaranya agak tajam. Upacara apa ini? Mereka berdua bertanya. Untuk menyusup ke dalam kelompok sekte dewa terpencil, mereka berpura-pura menjadi penganut dan meminta untuk bergabung. Itulah mengapa semuanya berjalan begitu lancar. Kami adalah cabang ketiga dari sekte dewa terpencil. Kami mengikuti metode kuno untuk mengabdi kepada guru dengan sepenuh hati. Jadi, begitu kami bergabung dengan sekte ini, para wanita harus mencukur rambut mereka, dan para pria harus mencukur akar rambut mereka. Pria parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 200. Memotong rambutmu. Hati Jilanchu terasa sakit. Tidak mudah baginya untuk membiarkan rambutnya tetap panjang. Bagaimana dia tega memotongnya? Senior, apa akar permasalahan Anda? Gu Chen tidak mengerti dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Masalah, semua masalah berasal dari dosa keinginan. Pria parubaya itu menatap bagian bawah tubuh Gu Chen dengan penuh arti. Tatapan itu membuat Gu Chen bergidik. Dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi dengan metode kuno ini. Puff. Jilanchu masih merasa sedih karena rambutnya. Ketika mendengar bahwa Gu Chen perlu menyelesaikan upacara tersebut, dia tak kuasa menahan tawa. Ada apa? Apakah kalian berdua mengalami kesulitan? Pria parubaya itu melihat bahwa keduanya tampak gelisah. Kilatan tajam terpancar dari kedalaman matanya. Gu Chen tertawa hambar dan memberi isyarat kepada Jilanchu dengan matanya. Tentu saja, tidak ada kesulitan sama sekali. Untuk melayani Aragami, tubuh ini saja tidak berarti apa-apa. Ia berkata dengan penuh kebenaran. Kata-kata ini membuat pria parubaya itu sangat puas. Sekelompok orang beriman yang berada agak jauh juga tergerak hatinya. Baiklah, sekarang kita akan melaksanakan upacara untuk membersihkan jenazah kedua rekan kita. Pria parubaya itu berkata dengan lantang. Dia berjalan menjauh dan mengambil sepasang gunting mengkilap dari salah satu temannya. Gu Chen dan Jilanchu diam-diam mundur beberapa langkah sambil berpegangan tangan. Ayo pergi. Gu Chen menggunakan jurus langkah bulan menapak bintang dan menghilang bersama Jilanchu. Mereka melesat menuju kedalaman lembah dewa terpencil. Mereka melarikan diri. Mereka telah menghujat Aragami. Sekelompok suara melengking terdengar. Mereka sangat marah. Pria parubaya yang memimpin kelompok itu menggenggam gunting dengan erat. Ekspresinya menjadi semakin garang. Beraninya mereka menipu dan memanfaatkan kita. Beraninya mereka melakukan hal seperti itu di tanah suci ini. Tuan Aragami, mohon hukum mereka. Pria parubaya itu berlutut dan melantunkan doa dengan lantang. Seketika itu juga, sekelompok besar umat beriman tidak mengejar Gu Chen dan Jilanchu. Mereka berlutut dan memohon kepada Tuhan mereka untuk menghukum mereka. Dari kejauhan, Gu Chen dan Jilanchu berhenti dan menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong. Sungguh sebuah sekte. Gu Chen tak kuasa menahan ratapan. Ia tak percaya bahwa Aragami benar-benar akan menghukumnya. Jangan remehkan sekte dewa terpencil. Alasan mengapa mereka mampu berkembang dan tumbuh begitu kuat adalah karena mereka memiliki beberapa kemampuan khusus. Jilanchu mengingatkan. Gu Chen tersenyum acuh tak acuh, berbalik, dan berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Saat ini juga. Bang! Vegetasi di sekitarnya tampak menjadi liar, dipenuhi cahaya hijau zamrud. Sulur-sulur dan bunga-bunga aneh yang tak terhitung jumlahnya menjulur ke arah keduanya, memperlihatkan taring dan cakar mereka. Apakah berdoa benar-benar mujarab? Apakah Aragami benar-benar ada? Ekspresi Gu Chen dan Jilanchu berubah, dan mereka menyerang bersamaan. Gu Chen dengan santai melepaskan 27 teknik biduk, menghancurkan semua tumbuh-tumbuhan yang mendekat menjadi berkeping-keping. Jilanchu menunjuk dengan jari rampingnya, dan semburan api menari-nari keluar, membakar bunga-bunga aneh yang mendekatinya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi, sulur-sulur yang patah itu terpotong-potong, tetapi tubuh yang hancur itu terus merayap di tanah, mendekati keduanya seperti cacing tanah. Bunga-bunga aneh yang tadinya hangus terbakar kembali berkumpul di udara, dan benar-benar kembali ke bentuk aslinya. Kuncup bunga itu berubah menjadi mulut berdarah, menggigit Jilanchu. Semua tumbuh-tumbuhan tampaknya tiba-tiba hidup kembali, dan mereka tak lekang oleh waktu, menyerang mereka berdua dengan ganas. Mereka berdua langsung merasa ada yang tidak beres, lembah dewa terpencil memang aneh. Setelah bekerja sama menghancurkan semua tumbuh-tumbuhan, Gu Chen meraih tangan Jilanchu dan berlari panik. Mereka berlari di lembah yang sempit, semua bunga dan pepohonan mengeluarkan suara siulan tajam, seperti sekelompok setan yang menari, mengejar mereka tanpa henti. Aragami telah muncul, menghukum orang-orang jahat. Sekelompok orang percaya melihat pemandangan ini, dan menjadi sangat gembira, mereka semua menari dengan sukacita. Wow! Seperti bisikan angin, atau seperti suara makhluk tak dikenal, sejumlah besar bunga dan pohon mengelilingi kelompok besar umat beriman itu secara bersamaan. Bunga-bunga aneh itu membuka mulutnya yang berlumuran darah. Pohon-pohon itu memperlihatkan gigi-gigi tajam di ujung pucuknya. Seketika itu juga, sebagian dari para jemaat menunjukkan rasa takut di mata mereka, dan tanpa sadar mereka merapatkan diri. Pada saat itu, pria parubaya yang memimpin kelompok tersebut berdiri, membuka kedua tangannya, dan memeluk udara. Jangan takut, mempersembahkan tubuh kita kepada Aragami adalah kehormatan terbesar. Dia berkata dengan lantang. Melihat ini, para pengikut lainnya semuanya menunjukkan tatapan fanatik, tidak lagi takut, membuka tangan mereka, dan menyambut setan-setan di Sezhou Wei mereka.
Kita akan melampaui dunia fana, dan hidup berdampingan dengan Aragami. Suara orang-orang percaya terhenti, karena sulur dan duri yang tak terhitung jumlahnya telah menembus tubuh mereka, dan usus mereka tercabut. Desir. Tumbuhan aneh itu melilit semua mayat, dan di sepanjang dinding gunung, mereka dikirim ke kedalaman lembah dewa yang terpencil, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Brengsek, ini benar-benar tidak ada habisnya. Gu Chen dan Ji Lancu melarikan diri ke kedalaman lembah, dan pada saat yang sama, mereka berurusan dengan rimbunnya tumbuh-tumbuhan yang tak berujung. Serangan dari makhluk-makhluk aneh ini tidak kuat, tetapi tak ada habisnya, dan mereka tak dapat dihancurkan, sehingga menimbulkan banyak masalah bagi mereka. Dalam keadaan seperti itu, kecepatan mereka sangat terpengaruh, dan jurus langkah bulan pembawa bintang milik Gu Chen sama sekali tidak dapat digunakan. Lembah dewa terpencil ini adalah sabuk retakan yang panjang, dan akan membutuhkan waktu lama untuk keluar. Mereka berdua menyadari bahaya yang mereka hadapi. Kau dan aku akan bergiliran menyerang, dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menerobos tempat ini. Ji Lancu memberi saran, dan jalan di depan mereka terhalang oleh tumbuh-tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya. Gu Chen mengangguk, dan Ji Lancu segera bergegas keluar, sambil memutar tangannya yang ramping. Api membalikkan langit dan bumi. Dia menggunakan mantra yang sangat ampuh, dan seekor phoenix api yang panjangnya ratusan kaki muncul di kehampaan, lalu menari di depan mereka. Bum bum bum. 5 mil di depan mereka seketika berubah menjadi lautan api, dan semua bunga serta pepohonan mengeluarkan jeritan kesakitan saat mereka terbakar menjadi abu dalam kobaran api yang dahsyat. Desir-desir. Mereka berdua memanfaatkan celah ini untuk melarikan diri. Namun, setelah berlari sejauh 3 mil, semua tumbuh-tumbuhan kembali tumbuh, dan dedaunan pohon willow yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari tebing di kedua sisi lembah, berterbangan ke arah mereka. Gu Chen bertukar posisi dengan Ji Lancu, lalu menerjang ke depan. Matahari merah muncul di salah satu telapak tangannya, dan bulan sabit dingin muncul di telapak tangan lainnya. Palu bulan yang merangkul matahari. Ledakan. Bumi berguncang, dan seluruh area sejauh 5 mil di depan mereka hangus terbakar oleh api matahari dan bulan. Udara menjadi bergejolak, dan asap hijau mengepul. Teknik bela diri macam apa ini? Mata indah Ji Lancu dipenuhi rasa terkejut. Ia lahir di keluarga kerajaan, dan telah melihat banyak sekali mantra dan teknik bela diri yang ampuh, tetapi ia tidak dapat melihat asal-muasal gerakan Gu Chen. Sebenarnya, mereka berdua telah bertarung berdampingan selama beberapa hari terakhir, dan metode Gu Chen tak ada habisnya, dan gerakannya selalu berubah. Dia selalu merasa bahwa dia tidak bisa memahami Gu Chen, dan dia sangat misterius. Ayo kita lewati tempat ini dulu. Gu Chen tampak gugup. Mereka berdua memanfaatkan celah yang tercipta oleh palu bulan penjelajah matahari untuk melarikan diri sejauh 6 mil lagi, tetapi vegetasi di sekitarnya kembali tumbuh subur. Semangat mereka terlalu menakutkan, dan mereka berdua telah menggunakan kartu truf mereka, tetapi mereka hanya berhasil berlari sejauh 9 mil. Lembah Desolate Ghat membentang beberapa ratus mil, ini buruk. Keduanya saling memandang, dan tubuh mereka menjadi dingin.